Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Ya. Hari ini itu kuliah analisis desain. Ya. Ternyata pas tak cek di Open Learning itu materinya belum muncul ya. Mungkin Pak dereng enten. Lah kok nggak ada yang ngasih tahu? Itu minggu lalu udah saya upload satu. Nah, cuma belum tak pindah ke bagian menu yang materi. Jadi baru saya upload, belum masuk menu materi. Nah, tadi pagi pas tak cek kok kosong. Nah, di pagi menjelang siang ini kita akan bahas materi tentang apa nih ya? Sistem dan analisis sistem. Sebelum itu, mari kita mulai dulu kuliah ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sekarang yang muncul Open Learning atau Google Meet-nya? Open Learning, Pak. Open Learning, Pak. Oke. Jadi yang kemarin tuh yang di sini loh, yang di bahan belajar ini ternyata belum saya masukkan. Di minggu lalu itu sebenarnya tentang konsep sistem. Apakah sistem itu, bagaimana sistem itu bekerja. Jadi sebelum kita bicara ke apa yang dinamakan dengan sistem informasi, kita itu harus mengenal apa itu yang disebut dengan sistem secara umum. Termasuk juga sistem ya dunia ini, sistem di dunia ini. Contohnya ya ini. Ini nanti teori ya, silakan dibaca sendiri. Tentang apakah ini ada yang disebut sistem, ada yang disebut sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, kemudian ada sistem buatan manusia, sistem tak tertentu, sistem terbuka, sistem tertutup. Terus ada juga yang disebut dengan karakteristik sistem, itu ada inputan. Dan di dalamnya itu ada suatu proses yang dibatasi oleh namanya itu boundaries atau batas sistem, dan menghasilkan suatu output, yaitu karakteristik sistem. Kemudian baru masuk ke konsep sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi itu berasal dari sebuah data. Data itu apa? Kumpulan data-data yang belum diolah itu disebut data. Kumpulan apa sih namanya? Ya, intinya itu ya, kumpulan kalau yang belum diolah itu dinamakan data, kalau yang udah diolah dinamakan informasi. Nah, itu. Kemudian ada data processing, bagaimana menentukan apa yang dimaksud dengan data masukan, kemudian data transformasi itu berarti bagaimana data itu diolah, kemudian baru keluar sebuah informasi.
Contohnya apa ya? Contohnya adalah data COVID-19. Contohnya ini adalah di Indonesia sekarang ada data 1.460 kasus COVID dan yang sembuh 1.290, yang meninggal itu 39.000. Nah, ini masih disebut dengan data. Tapi kalau yang disebut dengan informasi, dashboard sekarang. Nah, kalau yang disebut dengan informasi itu seperti ini. Jadi tadi misalkan, ini kasus apa ini? Kasus terkonfirmasi. Pada bulan Mei 2020 ini ada 260 kasus. Kemudian naik. Sekarang pada Januari ada 14.000 kasus. Sekarang pada Maret 2021 ada 4.300 kasus. Nah, dari data itu kita bisa mengetahui bahwa tren COVID saat ini itu sekarang sudah menurun. Dilihat dari data pada Januari 2021 hingga akhir Maret 2021. Dari 14.000 kasus harian sekarang menjadi 4.000 kasus harian. Contohnya seperti itu yang dimaksud dengan informasi. Nah, terus ini definisi sistem informasi, ini teori juga. Dan ada komponen sistem informasi itu dibedakan. Ada bagian dari mesin dan ada bagian dari manusia yang sama-sama mengolah sebuah data. Kemudian masuk ke analis sistem. Jadi analis sistem itu adalah seorang yang bertugas untuk mencari masalah. Ya, tugas kok mencari masalah. Tugas untuk menganalisa suatu sistem, analisis sistem. Nah, kemudian bisa menentukan apakah sistem yang saat ini berjalan itu perlu direvisi. Kata-katanya apa yang cocok? Perlu direvisi, perlu diolah, perlu dibuat ulang, atau perlu dibuat baru. Itu tugas analisis sistem. Nah, kalau di dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak, tugas analisis sistem itu yang melakukan survei yang pertama. Jadi, misalkan ini, UMS ini mau mengembangkan sebuah sistem informasi akademik yang baru, karena setarnya itu suka error. Sistem yang sekarang suka error. Nah, kemudian sebelum diputuskan apakah perlu mengembangkan sebuah sistem yang baru, diutuslah seseorang yang namanya analis sistem. Nah, analis sistem ini berfungsi memetakan, dia mencari masalah, melakukan wawancara, jadi semua hal yang perlu diketahui dari sistem yang saat ini sedang berjalan, itu tugas dari seorang analis sistem. Nah, nanti analis sistem itu akan membuat laporan kepada yang memberi tugas. Misalkan yang memberi tugas itu adalah kepala biro TI. Nanti yang analis sistem melaporkan bahwa sistem yang sekarang ini bla 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 bla. Kemudian diambil kesimpulan apakah sistem yang sekarang ini itu bisa dikembangkan agar tidak terjadi error,
ataukah perlu dibuat sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang sekarang saat ini berjalan. Itu tugas analisis sistem. Setelah itu baru masuk ke programmer. Programmer itu berdasar analisa yang dilakukan oleh analisis sistem tadi, itu berarti programmer menerjemahkannya ke dalam barisan-barisan kode. Ini pekerjaan bersifat teknis, ini harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Terus di sini ada ini, tim pengembangan sebuah sistem. Ini sangat bisa berubah ya, tergantung dengan kondisi suatu perusahaan atau suatu perusahaan teknologi tersebut. Nah, kalau startup itu, misalkan startup itu ini kadang sangat berbeda. Jadi kalau kalian misalkan ini ingin berkarir di bidang programmer, itu yang pertama, yang paling rendah itu namanya QA. QA itu quality assurance. Fungsinya apa? Ini ngetes aplikasi yang dibuat oleh programmer. Testing itu. Jadi ini nggak cuma di startup, di perusahaan teknologi, di perusahaan game juga bisa. Contoh kalian daftar QA di Gameloft. Berarti tugas kalian adalah main game untuk mencari error. Kan enak ya main game. Kerjaannya main game dibayar. Enak. QA. Men. Setelah QA nanti naik ke, nggak salah, ke programmer. Terus dari programmer bisa masuk senior programmer, atau kalau sekarang adanya product management ya, product manager. Itu juga lead programmer itu programmer senior. Jadi ini namanya itu sudah sangat berbeda. Analis itu bahkan sekarang bisa dirangkap oleh product manager, PM istilahnya, product. Nah, di satu tim itu biasanya, ini kalau saya mau ngoret-ngoret itu pakai apa ya? Laptop kali ya. Ini sekarang yang terlihat yang apa? Google Meet atau Google Meet, Google Pak. Meet, Pak. Google Meet. belum berubah ya? Berarti tak stop dulu. Kalau sekarang yang putih-putih blank, betul? Ya enggak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, kalau sekarang itu di sebuah, misalkan di sebuah namanya Desitex tim pengembangan aplikasi. Nah, kalau dulu kan seperti tadi ada manajer, ada asisten manajer atau apa. Nah, sekarang itu, ini menurut teman saya yang kerja di
Arab itu yang pertama ada PM. PM itu product manager yang bertugas sebagai ketuanya di tim pengembangan perangkat. Terus ada yang tadi ya QA, quality assurance. Ini tak taruh paling bawah, soalnya nanti ini tugasnya paling akhir biasanya QA. Terus ada lead programmer. Terus ada programmer. Ngapain programmer tak tulis 2 kali? Dan tidak lupa desain. Desainnya berarti UI atau UX. Ini yang saat ini saya tahu di dalam sebuah tim pengembangan aplikasi. Sistem analisnya berarti di mana kok tadi? Sekarang nggak ada sistem analis. Sistem analis itu sekarang berada di sini, di product manager yang berfungsi untuk menentukan fitur-fitur apa yang akan dibuat oleh satu tim ini. Nah, contoh yang kalau kalian ngikutin Twitter apa ya? Kalian sering buka Twitter namanya apa ya? Saya lupa ya. Jadi kemarin sempat bukan heboh sih, menjadi perbincangan desain UI dari Gojek, aplikasi Gojek pada bagian GoFood. Karena apa? Karena mau ngecek mana sih aplikasi desain. Ini yang kelihatan masih whiteboard tadi atau udah berubah? Masih, Pak. Masih whiteboard ya. Oh ya, tak ganti dulu. Langsung layar aja lah. Yang ini kan yang lama ya. Ini kan enak ya. Menurut saya lebih enak yang lama ya daripada yang sekarang itu bundar-bundar kayak mana sih? Nah, yang kayak gini. Sekarang kan kayak gini tampilannya. Nah, oke. Nah, kemarin itu sempat rame. Kenapa? Kalau kita pesan GoFood, terus nggak sengaja balik ke bagian sini, ke bagian home ini, untuk ngecek historinya yang saat ini sedang kita pesan itu ternyata repot. Jadi nggak muncul di bagian home. Jadi harus masuk ke GoFood dulu, terus lihat history, nah baru order yang saat ini sedang dipesan itu baru muncul. Nah, itu ramai di Twitter. Banyak yang membahas. Terus tiba-tiba kalau kalian sekarang order GoFood, pas pas apa nggak sengaja balik ke home, itu di home di sini sekarang muncul sekarang sedang memesan apa. Jadi berdasar keluhan-keluhan yang ada di Twitter itu si product manajernya GoFood mungkin ya itu melakukan perubahan pada aplikasi GoFood. Kemudian memunculkan di bagian depan ini status order GoFood yang saat ini sedang kita pesan. Oke, tuh. Terus masuk ke materi 2. Materi 2 ini juga masih tentang teori tentang apa nih? Analis sistem.
apa itu yang dimaksud analisis sistem. Ini silahkan dibaca ya, ini cuma definisi. Nah, ini yang tadi. Sebuah analisis sistem itu bisa juga disebut sebagai penelitian yang dilakukan terhadap sistem yang ada dengan tujuan merancang sistem yang baru atau untuk memperbarui sistem yang ada. Salah. Ini bisa full nggak? Full ya. Zoom. Oke, kenapa analisis sistem itu penting? Karena tahap ini merupakan tahap yang paling awal. Jadi kalau di awal itu udah salah, maka tahap selanjutnya pasti akan salah. Nah, ada 4 tahapan. Dan 4 tahapan, yang pertama itu identify, dan ada understand, analyze, dan report. Jadi secara garis besar itu pada tahap identify, melakukan identifikasi permasalahan, biasanya melakukan wawancara atau praktek langsung istilahnya apa ya? Mencoba langsung ke dalam sistem. Kemudian understand, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dipahami dari sistem sekarang ini itu kerjanya seperti apa, dan di-analyze, dilakukan analisa sistem. Kemudian baru dilakukan report. Nah, report ini nanti berupa rekomendasi apakah sistem yang sudah berjalan perlu diperbaiki, dibuat ulang, atau dibuat baru. Nah, ini rincian detail setiap tahap. Ada identify, understand, analyze, dan ada tujuan analisis itu untuk apa. Ini masih definisi. Nah, terus ini yang studi kasus ini ya. Kalau tadi studi kasusnya di Gojek, sekarang coba kita studi kasus di sebuah poliklinik ABC. Namanya poliklinik ABC. Kenapa nggak XYZ? Ya, suka-suka yang buat ya. Poliklinik ABC. Ada apa di poliklinik ABC? Ternyata ketika ada pasien datang itu pendaftaran masih manual, kemudian rekam medisnya juga masih manual, ditulis di selembar kertas mungkin. Nah, masalahnya semakin banyak pasien itu menimbulkan permasalahan karena pekerjaan menjadi tidak efektif. Mau mencari rekam medis pasien harus mencari satu persatu, sehingga datanya itu, informasinya itu kurang. Nah, kemudian dianalisa. Kalau penyimpanan datanya masih dalam bentuk kertas, itu resikonya besar, seperti kebakaran, mungkin rusak, bencana alam, yang bisa mengakibatkan data-data penting hilang. Kemudian tidak efektif dan tidak efisien, karena ketika dibutuhkan datanya, itu harus mencari satu-satu. Terus, misalkan ini karena tulisannya manual, ditulis manual, bisa aja tulisannya itu terduplikat. Misalkan namanya Arif. Nah, Arif itu kan pasaran. Saya datang, misalkan minggu lalu datang, saya daftar pakai nama Arif. Kemudian minggu ini saya datang lagi, bilang kemarin saya sudah daftar, harusnya data saya ada. Nah, pas dicari, ternyata yang namanya Arif itu banyak. Petugasnya itu malas mencari data, akhirnya buat baru lagi, rekam medisnya baru. Akhirnya kan jadi tidak efisien, informasinya juga tidak jelas. Kemudian di analisis kebutuhannya apa. Jadi dalam sebuah sistem di poliklinik
itu membutuhkan data-data. Yang pertama itu data pasien, data dokter, data petugas, data obat, data pemeriksaan, dan data-data biaya. Untuk biaya, misalkan farmasi, kemudian periksa dokter itu berapa biayanya, biaya administrasi berapa. Nah, setelah itu ditentukan fungsi dari sebuah sistem itu. Misalkan, sistem itu bisa membedakan jika yang login itu dokter dan yang login itu adalah petugas. Terus bisa mengelola data, misalnya data pasien, data dokter, data petugas, dan pendaftaran pasien, baik pendaftaran baru atau pendaftaran yang sudah ada. Jadi ini pendaftaran sudah ada itu maksudnya sudah tercatat rekam medisnya. Bisa melakukan pencarian data, searching, dan bisa melakukan pemeriksaan dan pemberian obat. Nah, aksesnya yang bisa mengakseskan sistem itu hanya admin, hanya dokter, dan petugas misalkan. Udah, ini contoh analisis di sistem informasi rawat jalan poliklinik. Jadi ini di bagian identify, analyze, ini nggak sampai repot berarti ya. Oke. Setelah ini tugas ya. Apa ya tugasnya ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya pikir mau ngasih tugas apa. Nggak ada nih. Oke, tugasnya adalah berkelompok. Berkelompok itu undeteksi. Sticky note, mantap. Hijau. Ya, berkelompok. 4 orang. Wih, mantap. Oh, ini delete. Buat kelompok 4 orang. Buat kelompok maksimal 4. Tentukan aplikasi yang akan dianalisis. Nah, apa namanya?
Identifikasi masalah. Analisis sistem. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Ini data. Oke. Yap. Ini sesuai dengan contoh di gede banget. Wow. Wow. Ini yang terlihat whiteboard bukan, Jamboard bukan. Halo. Iya, Pak. Yang terlihat Jamboard ya. Nah, ini ya. Iya, Pak. Jamboard. Iya, Pak. Namanya Jamboard, Google Jamboard. Nah, ini hati-hati kalau ngomong. Nanti kepleset lidahnya. Tugasnya adalah membuat kelompok maksimal 4 orang. Terus tentukan aplikasi yang akan dianalisis. Jadi seperti di studi kasus tadi, aplikasinya adalah sistem informasi poliklinik. Nah, ini kalian boleh mengambil aplikasi yang ada di sekitar kalian. Contohnya ya apalah yang ada di HP kalian. Misalkan kalian merasa game Mobile Legend itu, aduh kok hilang. Mobile Legend itu ada menunya yang kok saya rasa tidak cocok. Atau di Free Fire itu tombol untuk nge-shoot itu ternyata kurang besar atau kurang apa. Nah, jadi cari aplikasi yang ada di sekitar aja, nggak usah terlalu susah-susah. Cari identifikasi masalahnya itu seperti apa, kemudian analisis sistemnya itu seperti apa, kemudian analisis kebutuhannya itu berupa 3 jenis data, fungsi sistem, dan hak akses. Itu contohnya ada di studi kasus tadi. Studi kasus tadi dilihat contohnya ini aja. Ada identifikasi masalah, ada analisis sistem, analisis kebutuhan, sampai hak akses. Nah, kemudian dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Tugas. Setiap anggota wajib, tetap upload. Setiap anggota kelompok. Dan nanti terdeteksi 100%. Maksudnya berarti file ya. Completion completed seharusnya tidak boleh lihat. Dan
tugas. Oke, harusnya sudah muncul. Ya, untuk materi sistem dan analisis sistem sudah ada tugas ya. Waktunya 1 minggu. Ya. Terus minggu depan kita akan belajar SDLC, System Development Life Cycle. Itu ada beberapa yang bisa kalian gunakan untuk pengembangan aplikasi di nanti ketika kalian mau skripsi. SDLC itu berbeda dengan metode penelitian ya, itu nanti besok akan saya jelaskan. Jadi di kakak tingkat kalian itu masih rancu, jadi bingung membedakan metode penelitian dengan metode pengembangan sistem. Beda kalau anak misalkan prodi lain kayak PGSD, kayak akuntansi, nah itu mungkin di dalam satu skripsinya itu hanya membahas tentang metode penelitian. Berbeda dengan kita anak TI karena selain kita melakukan penelitian, kita juga melakukan pengembangan suatu sistem. Gitu teman-teman. Ada yang mau disampaikan ke saya? Ada absen? Ada. Tapi belum ada. Iya sih maksudnya. Absennya tuh ada. Nanti ada mahasiswa saya, nanti mahasiswa bimbingan saya itu nanti ada yang membuat aplikasi untuk absensi ya. Jadi untuk yang ikut kelas saya nanti jadi kelas eksperimen. Nah sekarang sedang dikembangkan. Mungkin di pertemuan kalau enggak minggu depan ya berarti setelah UTS itu baru ada bentuknya aplikasinya. Nah sebelum itu absensinya itu saya lihat dari keaktifan di Open Learning. Berapa persen ini loh. Dan saya bisa melihat pada bagian setiap mahasiswa kan saya bisa melihat sekarang itu dia sudah berapa persen. Nah, sembari menunggu aplikasi absennya jadi, kalian itu sering-sering aja buka Open Learning. Kalau ada file, ya berarti harus di-scroll. Kalau ada file itu harus dibaca ya, jangan cuma di-scroll. Baca sambil di-scroll. Ada tugas yang dikerjakan. Oke, ada lagi? Cukup ya. Ada nih. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sekarang, sampai ini ya. Bisa kita bubarkan ya kelasnya ya. Terima kasih sudah join. Berarti nanti minggu depan kelas asinkron dulu, karena minggu ini sudah sinkron. Oh, ya, minggu depan asinkron. Terus yang kelas satunya sekarang tuh jadwalnya kelas B atau kelas C toh? B ya. Yang kelas C kan saya pindah ke sekarang ya. Iya, Pak. Berarti yang besok Jumat itu juga asinkron berarti. Karena sudah ikut yang hari ini. Gitu. Oke, terima kasih ya sudah join. Mari kita tutup kuliah hari ini dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wong belum salam kok, Bang. Sopo suwi. Ini. Yo, sapa yo. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.